Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Tidak bosan-bosannya mereka menyebar kabar tentang invasi tentara Cina ke Indonesia. Ini tidak masuk akal sama sekali. Tapi masalahnya itu diulang-ulang terus. Dan yang bicaranya pun bukan orang main-main. Jadi wajar kalau ada bagian dari masyarakat Indonesia yang percaya dengan kebohongan itu. Yang terakhir bicara soal invasi Cina adalah mantan Kabais Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat. Ini bukan orang main-main. BAIS adalah Badan Intelijen Strategis. Jadi kesannya sih orang ini mestinya punya kredibilitas untuk bicara. Sayangnya apa yang disampaikannya kali ini jauh dari akal sehat. Saya sendiri tidak tahu dia bicara kabar invasi Cina ini dalam konteks apa. Media online yang memberitakannya mengabarkan bahwa pernyataan itu dilontarkan Yayat di sidang pengadilan negeri. Media memang tidak jelas menyebut pengadilan yang mana. Tapi saya duga ini ada kaitannya dengan pengadilan terhadap dua aktivis, Jumhur Hidayat dan Anton Permana yang memang sedang diadili terkait dengan dakwaan terlibat dalam aksi kerusuhan terkait demonstrasi anti Undang-Undang Cipta Kerja. Terlepas dari itu, yang terpenting tentu saja adalah apa yang dikatakan Yayat. Yayat meyakini Indonesia adalah negara yang sudah ditarget untuk dikuasai negara superpower Cina. Salah satu indikasi yang nyata, ujar Yayat, adalah banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui kerjasama dengan Cina yang dalam pelaksanaannya menggunakan tenaga kerja dari Cina. Menurut Yayat, ia sangat tahu ambisi Cina karena pernah menjadi atasé pertahanan di negara itu pada tahun 2006 sampai dengan 2009. Dia memberi contoh penaklukan negara-negara seperti Xinjiang, Mongolia, dan Tibet dulu juga dimulai dengan pola serupa. Jadi pemerintah Cina pada awalnya seolah memberi bantuan membangun infrastruktur dengan skema turnkey project. Tapi ternyata tenaga kerja yang dikirim adalah tentara terlatih dari bangsa Han. Mayoritas tentara Han itu tidak akan kembali ke negara asal dan akan menetap di negara di mana mereka bekerja. Lalu setelah cukup waktu dan kuat, kata Yayat, baru negara tersebut direbut dan dikuasai. Itulah yang terjadi sekarang di Indonesia. Mirisnya lagi, kata Yayat, ketika ada pihak yang mengingatkan tentang bahaya laten tenaga kerja Cina, orang itu akan dibui. Saya heran kok saat ini tak ada lagi kewaspadaan nasional bangsa kita, kata dia. Menurutnya orang seperti Anton Permana ditahan karena sikapnya membongkar invasi Cina ini. Apa yang disampaikan Yayat langsung disambut Refli Harun. Melalui kanal YouTube-nya, Refli menyatakan penjelasan Yayat penting agar semua pihak waspada. Jangan sampai nanti suatu saat kita menyesal ketika semakin banyak tenaga kerja Cina datang ke Indonesia sehingga menyebabkan keributan di antara kita akibat politik keterbelahannya, kata Refli. Dalam dugaan saya, apa yang dilakukan Yayat dan mungkin juga Refli adalah bagian dari praktek disinformasi yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan ketakutan masyarakat. Yayat adalah ahli intelijen dan karenanya dia tahu cara-cara operasi psikologis atau psychological operations yang lazim digunakan untuk mengganggu ketentraman masyarakat. Yayat ini purnawirawan militer yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Saat ini saja dia adalah salah seorang anggota Presidium Kami Jawa Barat. Kami alias Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan yang dipimpin mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang juga anti pemerintah Jokowi. Dengan latar belakang itu, saya duga dia tidak sedang bicara jujur tentang ancaman militer Cina tersebut. Penjelasan yang dia sampaikan mengandung banyak cacat. Misalnya saja soal pola pendudukan sebuah negara melalui praktek bantuan yang melibatkan tenaga kerja asing. Dia bilang apa yang terjadi di Indonesia mirip dengan apa yang dilakukan Cina di Xinjiang, Mongolia, dan Tibet. Ini mengarang bebas. Itu sama sekali tidak relevan dengan kasus Xinjiang yang sudah menjadi bagian dari Cina sejak pasca Perang Dunia Kedua. Xinjiang dipaksa untuk menjadi bagian dari Cina melalui tekanan politik dan militer. Tidak ada hubungannya dengan bantuan asing. Begitu juga Mongolia memang bergantung pada Cina dalam hal hubungan ekonomi, tapi sama sekali tidak ada pendudukan militer. Tibet pun adalah provinsi yang dikuasai Cina melalui kekuatan militer. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kerjasama ekonomi. Jadi contoh-contohnya saja sama sekali tidak bisa digunakan sebagai pembanding.
Tapi memang soal invasi tentara Cina ini memang gemar sekali diulang-ulang. Isu anti Cina rasanya memang seksi sekali, sehingga bagi mereka nampak punya daya tarik yang tinggi. Ini mungkin ada kaitannya dengan sentimen anti Tionghoa di Indonesia sendiri, sentimen anti komunis yang dianggap sama sebangun dengan Cina, dan juga sentimen anti pemerintah Cina. Karena itulah kebohongan tentang invasi Cina ini terus digandakan. Sejak tahun lalu kisah ajaib tentang invasi Cina sudah menyebar. Tahun lalu saya sudah membuat video tentang prank invasi Cina yang luar biasa tidak masuk akal. Jadi seolah-olah ada laporan intelijen yang menyatakan sejak awal COVID, akhir 2019 sampai Juni 2021, jumlah tentara Cina yang masuk ke Indonesia dengan sepengetahuan dan restu pemerintah Jokowi sudah mencapai 14 juta orang. Targetnya, kata intelijen palsu ini, pada 2024 sudah akan ada 100 juta warga Cina masuk Indonesia. Bayangkan betapa absurdnya, 100 juta warga Cina akan masuk Indonesia. Dalam skenario besar ini, jumlah warga Cina akan mencapai pada titik di mana mereka akan menguasai Indonesia dan menyingkirkan warga pribumi. Kata si pembual ini, Cina akan melumpuhkan dan menguasai instansi keamanan, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Kemudian Cina melumpuhkan ekonomi. Menurut si pembohong, dengan alasan demi pemulihan ekonomi, pemerintah akan membuka lebar investasi Cina. Dan berbeda dengan investasi asing lain, Cina bukan hanya akan mengirimkan modal, namun juga mengirimkan manusia. Yang akan dikirim bukan hanya manajer, ahli, teknisi, tapi juga buruh. Maka di daerah-daerah di mana ada proyek yang dibiayai oleh pemodal dari Cina, akan juga ditemukan pemukiman-pemukiman yang diisi imigran Cina. Mereka tidak akan mau menggunakan pekerja lokal, karena tujuan mereka memanglah menjajah Indonesia. Cerita si pembohong tidak cukup di situ. Dia juga menyebarkan kebohongan bahwa rakyat pribumi juga akan dijauhkan dari agamanya. Menurut si pembohong, umat Islam Indonesia tidak boleh memakmurkan masjid, dilarang sholat berjamaah, dilarang sholat Jumat, dilarang mengaji. Tujuan Cina adalah menguasai Indonesia, mengingat jumlah penduduk di negaranya sudah mencapai 2 miliar manusia. Wilayah Tiongkok sudah terlalu penuh, dan karena itu mereka membutuhkan wilayah baru untuk diduduki. Bagi mereka yang berakal sehat dan banyak membaca, seluruh argumen tentang invasi Cina ini sangat tidak masuk di akal. Cina tidak memerlukan Indonesia sebagai negara koloni mereka. Cina tentu saja senang kalau bisa menjadi mitra dagang Indonesia, karena Indonesia merupakan pasar yang besar dan memiliki sumber daya alam luar biasa. Cina saat ini adalah kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dan itu tidak dicapai dengan cara menjajah negeri lain. Jadi bagi Cina, sebuah Indonesia yang penduduknya makmur jauh lebih menguntungkan mereka dibandingkan sebuah negara dengan penduduk miskin dan penuh konflik. Mereka tidak ingin mengirim tentara ke Indonesia. Mereka tidak ingin berperang melawan Indonesia. Mereka ingin berteman, berpartner dengan Indonesia. Sayangnya memang selalu saja ada orang-orang berhati gelap yang berusaha membelokkan cerita. Mudah-mudahan akal sehat bangsa ini bisa menangkalnya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.